Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ngaji Safinatun Najah. Kita baca bareng seperti biasa. Saya menerangkan dengan membaca Kasyifatus Sajah, syarahnya Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere bale iku salasun ana telu rupane telu tamamu khamsa asyarata sampurnane umur 15 apane sanatan taune fil zakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon wal ihtilamu lan metu mani fil zakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon litis aisinina krana umur 9 tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalem bocah wadon litis aisinina krana umur 9 tahun. Sampai sudah mengalami semua ya? Tiga-tiganya. Yang pertama, sempurnane ngumur 15 tahun. Sampai sudah ada yang 20. 15 tahun Komariah atau Hijriyah berlaku untuk anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ihtilam. Ihtilam itu keluar sperma atau tidak jadi keluar karena ditahan. Dalam keadaan tidur artinya ngimpi atau dalam keadaan terjaga. Berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan ketika usianya 9 tahun, Ria. Yang ketiga khusus untuk perempuan yaitu haid ketika umurnya 9 tahun komariah walaupun haidnya cuma sedikit. 3 tanda balik ini terkait dengan usia. Yang usia berdasarkan pada hitungan tahun komariah atau hijriyah. Dalam 1 tahun hijriyah itu kadang 355 hari, kadang 354 hari kira-kiranya karena ada komane. Sedangkan tahun Masehi atau tahun Syamsiyah yang lebih kita kenal ya dari Januari sampai Desember. Kalau Komariah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Syamsiyah atau Masehi itu jumlah tahunnya kadang 365 hari, kadang 366 hari. Jadi selisihnya berapa hari antara tahun Komariah dan Hijriah dalam setahun? 10 atau 11. Ya, nek 9 tahun katakanlah 10 saja misalnya 10 kali 9 90 hari. Sejak dari sekarang nek sing urung sampean kan insya Allah sudah ya tahun kelahiran, bulan dan tanggalnya itu ada 2 yang semuanya harus diingat dua-duanya ya. Terutama yang tahun Hijriah harus diingat karena terkait dengan hukum-hukum balik. Ya.
Jadi nyelameti ulang tahun kan yang lebih terkenal apanya? Tahun apanya? Masehinya kan, lahir tanggal 9 Januari misalnya. Setiap tanggal 9 Januari diselameti. Lah, kok nek wis 9 tahun, lho iki lagi 9 tahun kok wis head, dikira penyakit orang ngerti. Padahal 9 tahun Masehi ya, nek 9 tahun itu hijriahnya sudah lebih dari 9 tahun. Nah, perempuan yang haid itu 9 tahun kurangnya tidak boleh lebih dari 16 hari. Ya, 9 tahun hijriah kurang dari 16 hari. Boleh, itu sudah bisa dikatakan haid. Penelitian saya di Fakultas Syariah tentang haid ya, itu banyak di antara mahasiswa ketika pertama kali mengalami haid menyampaikan kepada temannya atau kepada ibunya. Tapi tidak ada satupun ya yang menyampaikan ketika ihtilam itu menyampaikan wadul atau curhat kepada bapaknya, kepada ibunya atau kepada temannya. Ada ding, kepada temannya ada. Artinya sebetulnya sampai generasi berikutnya ya, generasi milenial, diharapkan dengan anak itu seakrab mungkin, sedekat mungkin, sehingga anak tidak ada rasa takut dan sungkan menyampaikan apapun yang terjadi pada dirinya, pada tubuhnya. Nek ihtilam ya bilang, nek haid ya bilang, ya. Masalahnya kadang pada saat sebelum balik anak-anak tidak pernah diajari tentang menghadapi masa balik, baik secara syar'iyan atau fikhiyan atau secara psikologisnya. Kona Arab head keadaannya begini, sindrom pre-head misalnya. Itu ya, jadi karena balik itu bisa sangat mudah terjadi ya. Mungkin ada yang 9 tahun wis ihtilam, ada yang 9 tahun 10 tahun mungkin ya, banyak 10 tahun itu sekarang sudah pada haid ya. 9 tahun saya belum menemukan, tapi kalau 10 tahun ada ya. Biasanya yang haidnya lebih awal itu yang gizinya sangat terjamin, informasi tentang tentang seksualitas ya, tentang seksualitas itu asupan informasi tentang seksualitas lebih besar daripada yang tidak. Nah sekarang kan sudah terbuka, ada internet ya, mau baca apa, mau lihat apa bisa kalau tidak difilter. Makanya anak sekarang umumnya lebih dini, lebih awal haid daripada anak generasi saya, generasi tahun 70-an. Ya. Nah, itu menjadi PR besar kita semua, sampean calon-calon ibu itu, ngembenek punya anak, sejak awal anak sudah diajari tentang tentu saja tentang tauhid ya, sesuai dengan umurnya, tentang babagan ibadah mahdhoh, terutama sholat. Berarti kalau diajari sholat otomatis harus diajari sesuci ya, mandi, wudhu, istinja, menghilangkan najis, tayamum kadang-kadang kan, tapi tetap diajarkan. Kemudian sholat, puasa gampang niatnya, terutama sing wajib ditekankan karena puasanya kan gampang kan. Terus zakat ya, mungkin anak itu belum memiliki harta yang wajib dizakati selain zakat fitrah. Zakat fitrah yang mengeluarkan orang tuanya, apalagi haji ya belum. Terutama itu ya, babakan sesuci wudhu, mandi, istinja ya, mencuci najis ya sing standar ya, mungkin najis mukhalathah
kan jarang, najis mukhafafah jarang, ya najis mutawasitoh yang terkait dengan apa BAB dan terkait dengan darah. Kemudian apa? Yang satu, sholat, ya, sholat syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, standar itu. Syukur-syukur ya ada lembaga khusus atau waktu khusus yang mengajarkan hal itu kepada anak-anak. Alhamdulillah di TPQ ada pengajaran Al-Quran, diajari makhorijul huruf, diajari baca tartil, diajari tajwid, bagus sekali. Lebih bagus lagi kalau integral dengan pendidikan diniyah. Nah, di kampung, di tempat saya Fathul Mu'in Wonosobo, zaman biyen ngaji itu dibagi dua, ngaji sekolah Arab khusus Safinah di Apalna dan Aqidatul Awam dan lain sebagainya, dan ngaji bengi. Nek ngaji bengi itu ngaji khusus Quran karo praktek tajwid ya. Maka Nadom Safinah itu sampean rengeng-rengeng ya, nek punya anak karo mbopong anake, karo apa ngresiki apa mandikan dan lain sebagainya, sampean karo diwacana Safinah ini. Safinah sing lagon Jawa itu ya. Namanya balik itu, nama lainnya itu mukallaf ya. Unsur mukallaf itu diantaranya balik ya. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban hukum, wis kudu melaksanakan hukum-hukum syarak yang bisa dikerjakan. Kayak ini tadi apa? Sholat ya. Nah, sampean gawe lembaga kursus menjelang balai, payu kira-kira pengajarannya tentang toharoh dari hadas, najis, dan sholat. Nah, payundi karo misalnya TBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, nek KBIH itu hak-hak orang tua dan hak-hak orang yang mampu ya. Tapi nek tentang tadi toharoh puasa atau toharoh sholat ya, itu hak anak menjelang balik. Dalam konteks ini ada nggak yang care, yang peduli terhadap hak anak, hak asasinya untuk bisa melaksanakan ibadahnya yang mahdoh? Belum ada kan? Belum ada. Nah, nek belum ada, silahkan sampean pikirkan bagaimana supaya ada. Saya ngajar di TPQ, sampean memasukkan atau mengajarkan ya babagan toharoh dan sholat ya. Upamane ya, anak sampai 9 tahun belum fasih baca Al-Quran tapi sudah haid ya, lebih didahulukan diajari baca tulis Al-Quran sampai hafal juz amma, atau lebih dulu harus diajari tentang hal-hal yang terkait dengan toharoh dan sholat? Kenapa? Karena toharoh dan sholat itu nanti menjadi kewajibannya anak. Walaupun anak masih kecil 9 tahun atau 10 tahun, asalkan sudah balik, dia sudah wajib mengerti. Siapa yang harus mengertikan adalah orang tuanya. Tapi nek baca tulis Al-Quran apal juz amma itu belum merupakan kewajiban. Sing wajib Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah wajib dia kuasai? Betul, karena termasuk rukun sholat ya. Jadi kadang ada yang sudah terjadi tapi perlu direkonstruksi ya. Temenan ya Mbak, sampean yang ngajar di TPQ diajarkan baca tulis Al-Quran bagus sekali, tapi jangan lupa ya, jangan lupa bahkan yang utama diajari tentang toharoh dan sholat. Paling tidak, tentu saja sampean juga wajib mengajari tentang tauhid. Wallahu a'lam bishawab.